Bawa pacar malam mingguan, dikasih hadiah, dia terharu. Hari ini saya ucapkan selamat Natal dan menyongsong tahun baru. Selamat malam, sahabat GPIB. Salam damai Natal bagi kita semua. Selamat berjumpa dengan saya, Pendeta Gerald Jacob Tampi, dalam program Night Call GPIB pada saat ini. Kita pada saat ini akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam. Dan untuk itu, sebelum kita masuk, mari kita memohon tuntunan dari Tuhan agar kita diberkati dalam perenungan kita pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, di saat ini ya Tuhan, kami akan merenungkan kebenaran firman. Kami mohon Tuhan mencurahkan damai sejahtera, sehingga kami dapat merenungkan firman-Mu dengan baik dan benar adanya. Kami memohon tuntunan-Mu ya Tuhan. Amin. Ya, sahabat GPIB, pembacaan Alkitab kita pada saat ini sesuai dengan Sabda Bina Umat untuk renungan malam, terambil dari Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Lukas pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-40. Saya akan bacakan bagi kita. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke Galilea, ke kota mereka Nazaret. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Ya, pembacaan Alkitab ini menjadi sumber daripada kekuatan kita dalam kehidupan. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Sahabat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita masuk dalam malam minggu terakhir di bulan Desember, di tahun 2024. Dan pembacaan firman Tuhan kita pada saat ini terambil dari Lukas pasal 2 ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Di mana kalau kita lihat, ini merupakan rangkaian terakhir dari keberadaan Yusuf, Maria, dan bayi Yesus di Betlehem. Nah, untuk menyelami lebih dalam perenungan malam kita pada saat ini, firman Tuhan ini akan kita lihat dari sebuah kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, pada bulan November yang lalu, tahun 2024, Indonesia mengikuti kualifikasi Piala Dunia. Pada saat itu, Indonesia menjamu Jepang sebagai tuan rumah, tentunya di Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Walaupun Indonesia harus kalah, tapi ada fakta menarik yang ditunjukkan dari pertandingan tersebut. Ketika laga telah usai, para supporter dari tim nasional Jepang melakukan hal yang terpuji. Mereka membersihkan Stadion Bung Karno pada saat itu. Dari salah satu artikel digital memuat judul artikelnya, supporter Jepang selalu membersihkan stadion usai laga sepak bola. Ini merupakan fakta. Karena kenapa? Karena setiap kali
tim kesayangan mereka, timnas kesayangan mereka Jepang, bertanding, baik itu berada di dalam negeri mereka di Jepang maupun berada di luar negeri. Seusai pertandingan, para tim supporter ini selalu melakukan hal yang positif. Mereka membersihkan stadion secara bersama-sama tentu. Dan hal tersebut ternyata tidak hanya dilakukan oleh para supporter. Para pemain pun ketika mereka meninggalkan ruang ganti, mereka pun meninggalkan ruang ganti tersebut dalam keadaan yang bersih. Dan juga ada fakta menarik yang lain. Ketika mereka meninggalkan ruang ganti tersebut, mereka akan meninggalkan 11 origami, yaitu burung bangau kertas, yang dimana di origami tersebut mereka tuliskan kata-kata ucapan terima kasih. Nah, sahabat GPIB, ini adalah contoh yang sangat baik dalam sebuah event olahraga. Bagaimana dengan event kerohanian? Kita ambil contoh saja yang pada saat ini. Event perayaan Natal Jemaat. Ketika kita melakukan ibadah perayaan Natal Jemaat, dan ketika ibadah tersebut telah selesai, biasanya apa yang banyak tersisa? Yang banyak tersisa adalah sampah-sampah bertebaran di mana-mana. Padahal dalam ibadah perayaan Natal tersebut, kita larut dalam sukacita. Kita memuji Tuhan, bergembira, bernyanyi, dan bahkan kita makan bersama-sama. Namun, ketika perayaan ini berakhir, ada hal yang kita lupakan. Kita tidak konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan di dalam ibadah perayaan tersebut. Kita melupakan tindakan nyata yang harus kita lakukan. Tentunya tindakan nyata tersebut adalah membersihkan segala sesuatu yang berada di sekitar kita di tempat ibadah tersebut. Kadang-kala kita berpikir, nanti ini pekerjaan dari panitia atau koster yang akan membersihkan. Padahal sebenarnya secara sederhana, melalui kita membersihkan tempat sekitar kita, itu sudah menunjukkan bahwa sebagai umat yang dipenuhi dengan kesukacitaan, kita mendapatkan sukacita dari Tuhan, kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Kemudian kita harus melakukan sebuah aksi yang sederhana. Sederhana saja. Kita memungut sampah yang berada di sekitar kita. Kita harus mengingat, makna Natal itu adalah Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan umat untuk menjadikan manusia hidup lebih baik tentunya. Nah, sahabat GPIB, dalam konteks pembacaan Alkitab kita pada saat ini, dari Lukas pasal 2 ayat 39 sampai dengan 40, ini menunjukkan akan dua hal yang dapat kita lihat. Yang pertama adalah, setelah selesai segala sesuatu yang berhubungan dengan Taurat bagi bayi Yesus, maka kembalilah mereka ke Nazaret. Ini kita bisa lihat di ayat 39. Dan kemudian yang kedua, pada ayat 40, terlihat pertumbuhan yang baik dari bayi Yesus. Dituliskan, Tuhan Yesus menjadi anak yang bertambah besar, menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Nah, sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita pada saat ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa
Yang pertama adalah segala sesuatu yang kita lakukan dengan baik dan tuntas. Ini seperti ayat 39 yang tadi, Yusuf dan Maria menuntaskan segala hal yang berhubungan dengan hukum Taurat bagi bayi Yesus. Ini sama halnya dengan kita mengikuti ibadah. Jika kita sudah menerima berkat dari Tuhan dalam ibadah tersebut, maka sudah sepatutnya dan sepantasnya lah setelah selesai ibadah, kita harus menjadikan berkat itu menjadi tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh sederhananya saja, dengan menjaga kebersihan di tempat kita berada. Yang kedua, menyadari bahwa diri kita harus bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan yang setiap harinya kita baca atau dengarkan, bahkan kita renungkan, semuanya harus kita wujudkan dalam tindakan nyata kita di tengah-tengah kehidupan. Ingat, iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan untuk itu, sahabat-sahabat GPIB, dari sini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia, tentunya kita akan selalu menerima berkat. Salah satunya dalam ibadah yang kita lakukan. Terlebih pada saat ini, dalam ibadah perayaan Natal. Jika kita sudah menerima berkat itu, sudah sepatutnya dan sepantasnya kita harus menyalurkan berkat itu di dalam tindakan nyata kita. Tentunya dengan menunjukkan kepedulian kita terhadap hal-hal yang sederhana yang berada di sekitar kita. Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan. Terlebih kebersihan tempat ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih, terima kasih untuk perenungan pada malam hari ini yang telah kami lakukan. Kami memohon ya Tuhan, jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan. Dan kiranya curahan berkat-Mu kepada kami dapat kami salurkan melalui tindakan-tindakan nyata dengan hal-hal sederhana yang kami lakukan di sekitar kami. Tuhan yang baik, pada saat ini kami pun berdoa bagi kami yang akan beristirahat pada malam hari. Kami mohon selalu Tuhan yang menjaga, melindungi kami. Dan juga memberikan kepada kami kekuatan-kekuatan yang baru. Bagi kami yang masih bekerja pada malam hari ini, kami pun memohon kepada Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan curahkanlah juga kekuatan bagi kami. Dan jauhkan kami ya Tuhan, dari segala macam mara bahaya. Terima kasih banyak Tuhan yang baik. Inilah doa yang kami naikkan kepadamu. Kami memohon dan bersyukur selalu. Amin. Sahabat GPIB, demikian Night Call pada saat ini. Salam seroja bagi kita. Seroja adalah sehat rohani dan jasmani.